Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Alfadia, saya dari kelas 12 IPA 2. Jadi di sini kami akan membahas materi mengenai latar belakang demokrasi terpimpin, dampaknya dalam bidang sosial dan ekonomi, serta apa saja penyimpangannya. Langsung saja. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan yang berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Dalam periode tersebut, presiden memegang kendali penuh terhadap suatu pemerintahan. Berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Diberlakukannya demokrasi terpimpin di Indonesia dilatar belakangi oleh berbagai hal, seperti 1. Mosi tidak percaya, 2. Dikeluarkannya Dekret Presiden 1959, dan 3. Kegagalan konstituante dalam merumuskan konstitusi baru. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan Dapernas atau Dewan Perancang Nasional dan Bappenas, yaitu merupakan perancangan pembangunan nasional. 2. Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, dirilis landasan baru untuk mendorong perbaikan ekonomi menyeluruh dengan adanya Deklarasi Ekonomi atau DEKON. 3. Proyek Mercusuar. Meski ekonomi Indonesia belum bisa stabil dan membaik, dimunculkan kembali kebijakan bernama Proyek Mercusuar. Proyek Mercusuar merupakan proyek pembangunan ibu kota negara supaya Indonesia makin diperhatikan oleh pihak luar negeri. 4. Nilai uang diturunkan atau devaluasi. Salah satu jalan untuk menginflasi yang terjadi di dalam negeri adalah dengan membuat kebijakan penurunan nilai uang beredar. 5. Peleburan bank. Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat Perpres nomor 7 1965, didirikan bank tunggal milik negara. 6. Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Sebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha mengembangkan sektor agraris yang mencari ciri khas ekonomi Indonesia. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahma Kafi Albar dari kelas 12 IPA 2. Nah, Afia tadi sudah menjelaskan tentang latar belakang demokrasi terpimpin dan pelaksanaan demokrasi terpimpin di bidang ekonomi. Nah, di sini Rahma akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin di bidang politik serta penyimpangan yang terjadi. Pelaksanaan demokrasi terpimpin di bidang ekonomi. Yang pertama, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 1959. Yang kedua, dibubarkannya Masyumi dan PSI. Yang ketiga, mengeluarkan paham Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Yang keempat, dibentuknya Depan Nasional. Yang kelima, penetapan Presiden I.R. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan yang terakhir, keluarnya Indonesia dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, selanjutnya Rahma akan menjelaskan tentang penyimpangan demokrasi terpimpin yang terjadi. Yang pertama, Presiden berhak menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat, hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPR-GR. Ketiga, penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa demokrasi terpimpin adalah dengan mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan yang terakhir, masa demokrasi terpimpin politik luar negeri, Indonesia cenderung ke arah timur. Oke, itulah penjelasan tentang demokrasi terpimpin. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.